Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arasius Robahu dari kelas 3 KPS 3 dengan nomor induk mahasiswa 1731310050. Di sini saya akan mempresentasikan laporan akhir saya. Ya, kita langsung saja mulai. Laporan akhir saya berjudul Perhitungan Ulang Rencana Anggaran Biaya dan Penjadwalan pada Proyek Pembangunan Jembatan di Kali Gambir Sumbersih, Kecamatan Pangurjo, Kabupaten Blitar. Latar belakang ada dua. Yang pertama yaitu sebagai penghubung akses menghubungkan Desa Kali Gambir dan Desa Sumbersih yang terletak di Kecamatan Pangurjo. Karena mata pencaharian dari warga sekitar yaitu bekerja di luar daerah, maka jembatan ini adalah sebagai penghubung yang menghubungkan satu desa dengan desa lainnya. Dan yang kedua yaitu sebagai jalur wisata, sebagai salah satu jalur alternatif menuju wisata pantai selatan. Karena jembatan ini juga bisa alternatif untuk berkunjung ke tempat wisata yang berada di Kota Blitar. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Tujuannya yaitu membuat metode pelaksanaan, membuat penjadwalan yang efektif, dan membuat rencana anggaran biaya yang efektif. Manfaat dibagi menjadi dua. Yang pertama bagi mahasiswa dan bagi pelaku konstruksi. Bagi mahasiswa yaitu menambah pengetahuan metode pelaksanaan, perhitungan, penjadwalan pada proyek konstruksi jembatan. Bagi pelaku konstruksi yaitu wawasan dan referensi untuk menghitung RAP dan penjadwalan. Tinjauan pustaka. Menurut Hasibuan pada 2011, manajemen proyek adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dan menurut Herianto, penjadwalan pada tahun 1999 adalah pengaturan waktu dari suatu kegiatan operasi. Secara umum, penjadwalan bertujuan untuk meminimalkan waktu proses, waktu tunggu langganan, dan tingkat persediaan, serta penggunaan yang efisien dan fasilitas tenaga kerja dan peralatan. Selanjutnya, proses pelaksanaan pembangunan jembatan menurut Departemen PU pada tahun 2006. Ini ada 5 poin, saya jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu pekerjaan fondasi. Pekerjaan fondasi ini awalnya melihat kondisi geologi tanah dan batuan. Setelah mengetahuinya, kita tentukan fondasi apa yang cocok yang digunakan untuk jembatan tersebut. Selanjutnya yang kedua, pekerjaan bangunan bawah. Pekerjaan bangunan bawah ini meliputi pangkal jembatan, pilar jembatan, dan drainase. Yang ketiga ada pekerjaan bangunan atas. Pekerjaannya seperti trotoar, slab lantai kendaraan, gelagar, balok diafragma, dan tumpuan. Yang keempat ada pekerjaan jalan pendekat. Pekerjaan jalan pendekat ini dilakukan pemasangan tulangan dengan spesifikasi yang ditentukan. Kemudian pekerjaan selanjutnya yaitu pengecoran beton. Dan yang terakhir yaitu pekerjaan bangunan pelengkap. Setelah konstruksi jembatan bagian atas selesai dan pekerjaan jalan selesai, selanjutnya yaitu bangunan pelengkap ini. Tujuannya yaitu kelayakan sebuah jembatan agar menjadi lebih mudah dan menarik. Selanjutnya, rencana anggaran biaya dibagi menjadi dua. Rencana anggaran biaya ini menurut Insinyur Sudrajat Sastra-Atmaja pada tahun 1984 dibagi menjadi dua, rencana anggaran biaya kasar dan rencana anggaran biaya terperinci. Rencana anggaran biaya kasar ini adalah biaya sementara, di mana pekerjaan dihitung tiap ukuran luas dan berdasarkan pengalaman kerja dari perencana yang membuat pekerjaan tersebut. Dan pekerjaan anggaran biaya terperinci ini adalah dengan menggunakan perhitungan volume dan harga dari seluruh pekerjaan yang dilakukan agar pekerjaan selesai dengan hasil yang memuaskan. Bedanya dari keduanya yaitu dengan yang pertama yaitu dengan menghitung luasannya, yang kedua yaitu menghitung volumenya, karena volume ini bisa lebih akurat.
Kemudian tujuan rencana anggaran biaya. Tujuannya yang pertama yaitu sebagai bahan dasar usulan pengajuan proposal, sebagai standar patokan yang dibuat stakeholder dari owner, sebagai bahan pembanding harga yang dibuat konsultan, ini bandingannya yang kedua, sebagai rencana dan pekerjaan penawaran yang dibuat kontraktor untuk menawarkan sebuah perusahaan proyek, dan yang terakhir yaitu sebagai dasar penentuan pelayan ekonomi teknis sebuah investasi proyek sebelum dilaksanakan pembangunan. Selanjutnya adalah metodologi. Ini saya bagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pekerjaan persiapan. Persiapan ini adalah meminta data dari sebuah instansi yang kita butuhkan, datanya, kemudian menentukan tema juga yang kita kerjakan nanti, dan yang terakhir yaitu mencari referensi dari internet ataupun dari buku-buku. Yang kedua ada pengumpulan data. Pengumpulan data ini seperti gambar kerja, harga satuan pekerjaan, RKS, dan spektek. Dan yang ketiga adalah analisis dan pengolahan datanya tersebut. Selanjutnya ada flowchart. Flowchart ini dimulai dari persiapan, pengumpulan data. Pengumpulan data ini gambar kerja, SPK, RKS, dan spektek. Kemudian kita analisa. Setelah kita analisa, kita evaluasi. Dari evaluasi ini, apakah data yang kita butuhkan ini sudah cukup? Apabila kurang, kita kembali poin yang atas, pengumpulan data. Jika sudah tidak perlu lagi, maka dilanjutkan dengan pengolahan data tersebut seperti membuat RAB, membuat metode pelaksanaan pekerjaan, dan penjadwalan proyek. Dan setelah itu membuat kurva S dan kesimpulan selesai. Ini adalah data proyeknya. Data proyek ini, nama proyeknya yaitu pembangunan jembatan Kali Gambir Sumbersih. Lokasinya berada di Desa Sumbersih, Kecamatan Pangurajo, Kabupaten Blitar. Pemiliknya Dinas PU Kabupaten Blitar, alamatnya Jalan Sudanso Sugiyadi, Kota Blitar, dan kontraktornya CV Cipta Konstruksi. Masa pemeliharaannya ini adalah 1 tahun. Ini adalah work breakdown struktur. Saya bagi menjadi 8 poin. Ini akan saya jabarkan. Yang pertama adalah pekerjaan persiapan. Pekerjaan persiapan ini meliputi seperti mobilisasi, direksi kit, papan nama proyek, dan pekerjaan pembersihan. Yang kedua ada pekerjaan galian dan timbunan seperti pengambilan tanah, pengangkutan tanah, penggamparan tanah, dan yang terakhir adalah pemadatan tanah. Yang ketiga ada pekerjaan pemancangan. Pekerjaan pemancangan ini menggunakan mini pile dengan beton K450. Kemudian pekerjaan abutmen. Pekerjaan abutmen ini seperti pengadaan pelapisan fondasi, penggambaran campuran lapisan fondasi, seperti itu. Dan yang kelima ada pekerjaan struktur beton. Ini adalah pekerjaan trotoar, pekerjaan lantai kendaraan, dan pengecoran abutmen. Dan yang keenam ada pekerjaan pembersihan. Ini menyiapkan besi beton dan kemudian memasangnya besi beton tersebut. Yang ketujuh adalah pekerjaan baja. Pengolahannya baja ini sudah di pabrik, kemudian dilakukan pemasangan dan perakitan rangka baja tersebut. Yang terakhir adalah finishing, pengecatan baja, dan pekerjaan utilitas lainnya. Selanjutnya adalah contoh perhitungan abutmen. Ini saya bagi menjadi 8 karena untuk memudahkan hitungnya. Setelah satu persatu ini dicari luasannya, kemudian kita kalikan 2 karena abutmen ada 2, dan kemudian ketemu volumenya 266,032 meter kubik. Selanjutnya adalah tabel RAB. Ini adalah rencana anggaran biaya saya. Saya bagi menjadi 5 poin. Ada pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan struktur, pekerjaan perkasa, dan pekerjaan lain-lain. Ini cara menghitungnya yaitu dengan cara mengalihkan volume dengan harga satuan, kemudian ketemu jumlah harga. Setelah itu kita jumlah semua ketemu total, yaitu totalnya 6.268.219.000. Selanjutnya adalah penjadwalan proyek. Ini durasi pekerjaan. Saya ambil contoh pekerjaan tanah, galian tanah. Untuk menghitungnya yaitu dengan cara mengalihkan volume pekerjaan dengan dikalikan dengan perkiraan kuantitas atau koefisiennya, kemudian dibagi dengan hari. Harinya ini kelipatan dari 6 karena seminggu kita ambil 6 hari, jadi 6, 12 seperti itu.
dan sampai dengan yang kita rencanakan berapa minggu proyek tersebut berjalan. Selanjutnya adalah PDM. PDM ini adalah sebuah metode jaringan kerja yang termasuk klasifikasi activity on node. Kegiatan ini diteruskan dengan node yang umumnya berbentuk segi 4, kemudian dengan anak panah yang menghubungkan antara kegiatan satu dengan kegiatan lainnya. Selanjutnya ada kurva S. Kurva S ini adalah sebuah penjadwalan pelaksanaan pekerjaan yang disajikan dengan bentuk grafik yang memberikan berbagai macam kemajuan pekerjaan pada sumber tegak yang terkait dengan susunan waktu dan sumber yang mendatar. Ini yaitu dengan cara harga dari RAP tadi dikalikan dengan jumlah, kemudian dibagi 100 dan ketemu bobot pekerjaan. Setelah ketemu bobot ini, kita jabarkan berapa minggu kerjaan sesuai yang kita rencanakan tiap pekerjaannya, dan harus sampai 100%, dan nanti akan membentuk grafik bentuk huruf S. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari kesimpulan saya ambil ada dua. Yang pertama, rencana anggaran biayanya ketemu 6.268.216.000 dengan durasi pekerjaan yang saya rencanakan selama 244 hari. Dan yang kedua, penyusunan WPS tadi, work breakdown struktur, dengan 8 item. Yang pertama yaitu pekerjaan persiapan, pekerjaan galian tanah dan timbunan, pekerjaan pemancangan, pekerjaan abutmen, pekerjaan struktur beton, pekerjaan pembersihan, pekerjaan struktur baja, dan yang terakhir adalah finishing. Ya, terima kasih. Sekian dari presentasi yang saya buat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.